share lah ke teman-teman. Dan memang tadi mungkin bisa jadi PR Pak Hendri ya. Nah, Pak Hendri bisa nyari di ya, gitu ya. Kami juga berdoa untuk umat ada untuk berkegiatan di gereja kami. Selamat hari Minggu. Hari ini kita melaksanakan kebaktian Minggu GKI Kayu Putih Pos Jemaat Jakarta Garden City yang dilaksanakan secara online dengan Premier. Pokok-pokok wartalisan sebagai berikut. Kebaktian umum online GKI Kayu Putih Pos JGC. Mulai bulan Mei 2021 yang lalu, GKI Kayu Putih Pos Jemaat Jakarta Garden City mengadakan kebaktian umum online 1 bulan sekali, dilaksanakan setiap minggu keempat. Puji Tuhan, hari ini adalah ibadah ketiga kita semenjak pandemi berlangsung. Persekutuan Remaja Online. Badan Pengurus Pos Jemaat mengundang anak-anak remaja untuk ikut dalam kegiatan persekutuan remaja yang akan diadakan secara online setiap hari Jumat, minggu keempat, pukul 19.00 lewat Zoom. Informasi detailnya akan disampaikan melalui WAG JGC. Sekolah Minggu Online. Sekolah Minggu Online via Zoom dilaksanakan sekali dalam 1 bulan setiap minggu keempat pukul 11.00. PA Kelompok Tumbuh Bersama atau KTB. KTB Pos JGC dilaksanakan secara online via Zoom sekali dalam 2 minggu setiap hari Jumat pukul 20.00. Persembahan kebaktian umum. Persembahan kebaktian untuk Pos JGC bisa menggunakan virtual account BCA. Persembahan umum 527 6190. Persembahan pembangunan 527 6191. Berita duka cita.
Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Nugraheni Iswara Adi dari GKI Buaran. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian di pagi hari ini. Umat diundang untuk berdiri. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita menaikkan pujian dari PKJ 4 ayat 1 sampai 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan beserta saudara. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup pada zaman di mana apa yang tampak atau citra menjadi sesuatu yang begitu diperhatikan. Politikus yang bermain dengan pencitraan
atau menggunakan peristiwa politik tertentu untuk menyenangkan hati konstituennya, terlepas dari benar atau salah secara moral. Apalagi media sosial seperti Facebook dan Instagram memberi ukuran berapa banyak teman atau pengikut kita, berapa yang menyukai unggahan atau foto kita. Popularitas lantas diukur dari sebuah jumlah. Anak-anak, remaja, pemuda, bahkan orang dewasa bisa menjadi murung hanya karena dirinya kurang populer. Sesungguhnya keberhargaan diri kita tidaklah ditentukan oleh seberapa populer diri kita di mata dunia. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 1 dan ayat 3 sampai dengan 4a berkata, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Keberhargaan diri kita adalah karena kita dikasihi dan diterima apa adanya oleh Allah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diundang untuk mengambil saat teduh pribadi. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihilah kami agar beroleh hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mengampuniku
Umat yang terkasih, bagi setiap kita yang dengan tulus hati dan penyesalan mengakui dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana yang disaksikan dalam Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita semua. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami bersama-sama akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau berkenan menolong kami, memampukan kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami, dan mewujud nyatakan itu dalam keseharian kami. Urapi pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, perlengkapi ia juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang keluar dari mulut bibirnya semata-mata hanyalah kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya, dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-6, ayat 30 hingga 34, dan kita lanjutkan ayat 53 hingga 56. Markus pasal yang ke-6, ayat 30 hingga 34, dan ayat 53 hingga 56. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Ayat 53 hingga 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa tujuan hidup manusia. Nah, salah satunya adalah popularitas atau dikenal oleh kalangan orang banyak. Ini menjadi bagian dari menunjukkan eksistensi diri sebagai seorang manusia. Nah, saudara-saudara, di tengah segala kemajuan teknologi saat ini, menjadi populer itu sebenarnya bukanlah perkara yang sulit. Ketika sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok mulai berkembang pesat, maka ada banyak orang yang mendadak jadi populer dan bisa mendadak populer. Mereka bisa populer melalui unggahan foto, video, dan dengan berbagai macam konten, mulai dari mereview makanan, kuliner, mereview produk-produk kecantikan, ikut berbagai macam kontes ataupun lomba, melakukan aksi sosial hingga melakukan hal-hal yang dianggap di luar kenormalan. Seperti misalnya memberikan ramalan, menunjukkan atau melakukan aksi-aksi yang berbahaya dengan kendaraan bermotor. Tujuannya apa, saudara-saudara? Tujuannya hanya satu, yaitu supaya dia terkenal, supaya dia bisa dikenal oleh banyak orang. Dan mereka ini akan berlomba-lomba mencari follower yang mengikuti akun sosial media mereka. Bahkan ada pihak-pihak tertentu yang menjual follower dan ada pihak-pihak yang membeli demi supaya dilihat bahwa dia disukai dan dia adalah orang yang populer.
Mereka juga akan berusaha supaya hal-hal yang diunggah itu disukai atau diberi like ya oleh sebanyak mungkin orang, dan mereka bisa disebut sebagai seorang influencer. Ya, bahasa kerennya sekarang ya, influencer. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, populer adalah sesuatu yang dikejar. Untuk apa? Siapa yang tidak mau terkenal? Bisa mendapatkan uang dari popularitas yang didapatnya, bisa mendapatkan berbagai macam kemudahan sehingga dia bisa merasa lebih mudah menjalani kehidupannya, meski tidak semua orang memiliki motivasi seperti ini. Tidak hanya melalui sosial media saja, secara tradisional ada banyak upaya yang dilakukan untuk orang bisa menjadi orang yang populer. Misalnya dengan berbuat baik, membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain. Memang tidak ada salahnya dengan yang namanya berbuat baik. Namun jika motivasi berbuat baik itu semata-mata adalah mencari popularitas dan mendapatkan pujian dari banyak orang, maka tentu saja perbuatan baik ini tidak menjadi sesuatu yang baik lagi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menjadi sosok yang sangat populer pada saat itu. Bagaimana tidak? Setelah ratusan tahun bangsa Israel hidup dalam kegersangan, tiba-tiba muncul sesosok manusia yang sangat menjanjikan dalam banyak hal. Sosok yang bisa mengubah nasib kehidupan mereka, dan bacaan kita hari ini adalah dua bagian yang mengisahkan betapa Tuhan Yesus itu sangat populer di mata banyak orang saat itu. Kita lihat bacaan kita yang pertama, saudara-saudara. Ayat 30 hingga ayat 34. Satu bagian dari kisah yang sangat kita kenal. Tuhan memberi makan 5.000 orang. Di sana dikisahkan saat itu Tuhan Yesus sedang mencari tempat tenang untuk beristirahat. Rupanya Tuhan Yesus beserta dengan para muridnya ini juga mengalami kelelahan karena mereka selalu diikuti oleh orang banyak. Namun rencana mereka itu buyar seketika karena tempat sunyi yang dituju itu telah diketahui oleh banyak orang, dan orang berbondong-bondong datang ke sana bahkan sebelum Tuhan Yesus dan para muridnya tiba. Orang-orang itu sudah menunggu di sana. Orang banyak ini benar-benar mencari tahu tujuan Tuhan Yesus. Mereka berusaha dengan keras, mereka rela berjalan kaki menyusuri Danau Tiberias sampai lupa makan hanya demi berjumpa Tuhan Yesus. Dan bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri? Meskipun rencana Tuhan Yesus buyar, ia dan murid-muridnya tetap melayani orang banyak itu dengan kasih yang dari lubuk hati yang paling dalam. Kalimat yang dipakai adalah jatuhlah belas kasihannya. Tuhan Yesus lalu tetap mengajar, Tuhan Yesus bahkan memberikan mereka makanan, dan Tuhan Yesus benar-benar melayani mereka di tengah segala kelelahannya. Inilah kenapa Tuhan Yesus kemudian layak disebut orang yang populer. Bagian yang kedua, saudara-saudara, ayat 53 hingga 56. Dalam bagian ini kejadian serupa juga terjadi, dialami lagi oleh Tuhan Yesus ketika mereka mendarat di Genesaret. Begitu Tuhan Yesus beserta dengan rombongan mendarat, ada orang banyak yang mengenalinya dan kemudian sudah menunggu dia. Mereka sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan segala penyakit, dan mereka kemudian mengikuti Tuhan Yesus, membawa semua orang sakit datang padanya supaya dia bisa menyembuhkan. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, lagi-lagi dia melayani dengan sungguh hati. Ia menyembuhkan banyak orang itu tanpa bayaran, dan dia melayani mereka dengan penuh kesungguhan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suasana ini rasanya tidak asing. Ketika ada seseorang yang menjadi sangat populer, menjadi idola pada masa itu, maka akan ada banyak orang yang mengikutinya. Kita bisa melihat kegemparan dan kehisterisan banyak orang, misalnya ketika artis idola mereka muncul, ada yang sampai nangis-nangis sampai pingsan. Dan kondisi ini yang juga dialami oleh Tuhan Yesus. Dia harus berhadapan dengan banyak orang karena popularitasnya pada saat itu. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara? Popularitasnya tidak membuat Tuhan Yesus kemudian melupakan apa yang menjadi misi utamanya hadir di dunia ini. Tuhan Yesus juga tidak menjadi sosok yang egois, yang tidak peduli dengan kehadiran banyak orang itu. Tuhan Yesus justru memakai kepopulerannya ini untuk menjalankan misi Allah. Tuhan Yesus menjadi orang yang paling dicari saat itu karena beraneka macam mujizat yang bisa dilakukan dan banyak orang yang menaruh harapan yang begitu besar, begitu tinggi kepada Tuhan Yesus karena sosok Yesus ini dipandang sebagai orang yang bisa mengubah kehidupan mereka. Tuhan Yesus dengan segala kepopulerannya tidak kemudian lupa diri. Tuhan Yesus tetap setia pada misi yang harus dijalankannya di dunia ini. Tuhan Yesus tidak terlalu menghiraukan popularitasnya di kalangan orang banyak itu. Popularitasnya tidak kemudian membuat Tuhan Yesus bersikap palsu ataupun jual mahal. Dan ini ditunjukkan ketika dia melihat orang banyak yang menanti-nantinya. Tuhan Yesus tetap menaruh hati, dia tetap jatuh belas kasihan meskipun dia juga tahu bahwa tidak semua dari orang banyak ini memiliki motivasi yang tulus untuk mengikuti dia, untuk mendengarkan pengajarannya. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus memakai kesempatan yang ada ini untuk menunjukkan kuasa Allah dan kasih Allah serta kepedulian Allah bagi mereka. Hal yang kedua, saudara-saudara, popularitas yang berdampak positif. Yesus ini kalau pakai bahasa sekarang, bahasa keren, menjadi influencer sejati yang tidak mencari keuntungan sendiri, tidak selfish, tidak egosentris, tidak narsistik. Kalau ada banyak orang sengaja mencari popularitas demi kepentingannya sendiri, demi kemudahan untuk dirinya sendiri, maka berbeda dengan Tuhan Yesus. Popularitas yang didapatnya tidak untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan bagaimana kepopuleran itu juga bisa memberikan dampak yang positif bagi kehidupan lebih banyak orang. Bahkan bisa bagaimana popularitas yang dimilikinya ini bisa mengubahkan kehidupan banyak orang. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah supaya orang kembali menyadari tentang kuasa Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka bisa kembali menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Dan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, mujizat yang membuat dia populer itu hanyalah tanda yang mengingatkan umat akan kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Dan harapannya saudara-saudara, umat Allah semakin menyadari kuasa dan kasih Allah. Dan mereka sekali lagi bisa menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, popularitas bukanlah hal yang tabu. Karena ada sisi positif yang bisa didapat dari popularitas. Bahkan kadang kita sendiri pun tidak bisa menghindari yang namanya popularitas di dalam kehidupan kita. Misalnya kita bisa mendadak populer atau kita menjadi orang yang populer karena prestasi kerja kita atau prestasi belajar yang baik. Namun saudara-saudara perlu disadari bahwa popularitas bisa jadi pedang bermata dua jika tidak disikapi dengan bijaksana. Bahkan ini menjadi nilai yang penting yang
perlu kita perkenalkan kepada anak-anak kita, kepada komunitas kita. Secara positif, saudara-saudara, popularitas memang membuka peluang bagi kita untuk memiliki relasi dengan lebih banyak orang. Membuka peluang bagi kita untuk berjumpa dengan lebih banyak orang. Popularitas bisa menghadirkan peluang yang besar untuk memberikan pengaruh positif juga kepada orang lain. Oleh karena itu kita mestinya menjadi humble influencer. Namun di sisi lain, popularitas juga bisa membuat orang jatuh dalam kesombongan dan sikap tidak peduli pada orang lain. Menjadi populer atau budaya populer menjadi isu yang penting dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan generasi muda, di kalangan anak-anak kita. Mereka dalam usia yang muda berlomba-lomba untuk menjadi orang yang populer di kalangan komunitas mereka. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian kita semua sebagai orang tua. Bukan berarti anak-anak kita tidak boleh menjadi populer. Tapi bagaimana kita juga menanamkan dalam diri anak-anak kita bahwa popularitas itu bukanlah segala-galanya. Saudara-saudara, hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, popularitas itu tidak perlu dicari. Cukup kita menjalani kehidupan yang seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Cukup kita menjalani kehidupan yang benar di mata Tuhan. Maka popularitas itu akan datang sendiri. Seperti halnya apa yang sudah dilakukan dan dialami oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, saudara-saudara, kalau kita mendapatkan berkat, menjadi populer karena prestasi, karena hasil kerja, karena kinerja kita yang baik, maka kita juga perlu menyikapinya secara bijaksana. Bagaimana kita memakai berkat Tuhan ini sehingga berkat ini juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa berdampak positif bagi orang lain. Kita patut bersyukur kalau kita bisa menjadi orang yang populer. Tetapi kita juga harus tetap menjaga rendah hati kita. Kita tidak boleh jatuh kepada kesombongan karena kalau kita berbicara soal kesombongan, siapakah kita? Yang sombong itu mungkin yang boleh sombong mungkin hanya Tuhan Yesus saja yang sempurna dalam semua hal. Nah, saudara-saudara yang sempurna dalam semua hal, yang begitu populer saja tidak sombong, kenapa kita bisa menjadi sombong? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, popularitas kita perlu menyadari ini adalah berkat dari Tuhan. Kalau kita bisa mendapatkan itu, mari kita menyadarinya, bagaimana kita mempergunakannya dengan baik. Dan bagaimana kita juga bisa menanamkan nilai-nilai yang positif tentang popularitas dalam diri anak-anak kita, sehingga mereka tidak terjebak dalam budaya populer yang mempergunakan segala cara untuk menggapai popularitas itu dengan motivasi yang salah. Dan kiranya Tuhan selalu menolong kita. Amin. Datanglah kebaikan.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini di tengah segala keterbatasan yang ada, kami masih boleh beribadah kepadamu melalui kebaktian hari Minggu. Kami bersyukur untuk setiap kasih, berkat, penyertaan, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan saat ini Bapa, kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan, dan ajarlah kami ya Bapa untuk boleh bersikap lebih bijaksana lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, menerima berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kehidupan kami boleh benar-benar memiliki dan memberikan dampak yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan mereka boleh semakin mengenal Engkau. Ya Bapa, saat ini kami bersama-sama datang kepadamu. Kami terus berdoa bagi kondisi bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda. Kami memohon kiranya Engkau berkenan menolong kami. Kami memohon kiranya Engkau berkenan memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk menangani pandemi COVID-19 beserta dampak yang ditimbulkannya. Kami terus berdoa bagi para pemimpin bangsa kami dalam mengambil setiap keputusan. Biarlah setiap keputusan yang diambil itu semata-mata hanya demi keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan kami juga mohon Engkau memberikan kami semua selaku warga, selaku anggota masyarakat untuk boleh dengan bijaksana ikut ambil bagian dalam usaha mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berilah kami kekuatan, kesabaran, dan disiplin diri yang baik untuk tetap menjaga keselamatan diri dan sesama kami dengan melakukan protokol kesehatan. Kami mohon Bapa, Engkau berkenan melalukan pandemi ini dari muka bumi Indonesia, bahkan dari muka bumi ini. Ya Bapa, saat ini kami bersama-sama mau berdoa bagi umat-Mu di pos JGC ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu hingga saat ini, dan kami tetap memohon kiranya Engkau boleh tetap hadir dalam kehidupan persekutuan pos jemaat JGC. Kami memohon Engkau yang akan memberkati pengurus, juga segenap aktivis yang ada. Engkau memberkati setiap kegiatan dan rencana. Biarlah Engkau yang akan terus menumbuhkan jemaat-Mu di tempat ini. Dan biarlah pos JGC ini boleh terus berkembang, dapat menjadi berkat bagi sesama, bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka.
Bapa, saat ini kami bersama-sama juga mau berdoa bagi mereka yang tengah dalam pergumulan. Entah itu dalam pekerjaan mereka, kehidupan rumah tangga mereka, dalam usaha mendidik anak-anak mereka. Kami memohon kehadiran-Mu, kami memohon Engkau menolong mereka, sehingga mereka boleh melewati pergumulan ini dengan tetap hanya bersandar pada Tuhan saja. Kami juga bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik mereka yang sakit karena terpapar virus COVID-19 ataupun karena sakit penyakit lainnya. Kami memohon Engkau kiranya berkenan mengulurkan tangan kasih-Mu, menyembuhkan mereka dari segala sakit yang diderita, dan memberikan kesehatan yang semakin pulih. Kami memohon kekuatan, kesabaran di tengah segala kelemahan fisik yang mereka alami. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kami tetap memohon kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, dalam semua rencana kehidupan kami dan setiap pergumulan dan langkah-langkah yang akan kami ambil. Berkenanlah Engkau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu saja, karena kami menaikkannya hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Dengan membawa persembahan, dengan berlandaskan pada firman Tuhan pada Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga,
ketika kami membawa persembahan kami kepadamu, kami memberikan kembali berkat berlimpah yang telah Bapa berikan kepada kami. Semoga persembahan kami ini dapat diterima di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dunia memiliki standar popularitas yang bisa menggoyahkan nilai diri umat percaya. Di dalam Kristus kita telah dipulihkan sebagai pribadi-pribadi yang berharga. Dan karena itu marilah kita bersyukur atas karya Allah di dalam Yesus yang telah memulihkan kita. Biarlah nama Yesus berkumandang dalam hati dan hidup keseharian kita, sehingga damai sejahteranya menuntun dan menjadi kekuatan dalam menghadapi setiap musim kehidupan. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ibadah telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih dan Badan Pengurus Pos Jemaat JGC mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.